bubarnya Republik Indonesia Serikat RIS. Pada 1950 hingga 1959, Indonesia menganut sistem demokrasi liberal. Sistem ini dimulai sejak berlakunya RIS. Republik Indonesia NRI menjadi salah satu dari 7 negara bagian yang membentuk RIS, dengan wilayah meliputi Aceh, Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung, Sumatera Tengah, Tapanuli, dan Yogyakarta. Soekarno menjadi presiden RIS dan Mohatta menjadi perdana menterinya. Sistem pemerintahan yang berlaku adalah sistem pemerintahan parlementer. Apa perbedaannya dengan sistem pemerintahan pada masa perjuangan? Pada masa perjuangan, Perdana Menteri ditunjuk oleh Presiden tanpa pemilu. Terlebih dahulu, Konstitusi RIS mengamanatkan penyelenggaraan pemilu untuk membentuk pemerintahan yang baru yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana Menteri berasal dari partai koalisi, partai yang meraih suara terbanyak. Namun, RIS hanya bertahan 8 bulan sejak berdirinya pada 27 Desember 1949. Pada 17 Agustus 1950, RIS dibubarkan. Mengapa? Rakyat Indonesia tetap menginginkan bentuk negara kesatuan satu persatu. Negara-negara bagian RIS bergabung dengan Republik Indonesia. Konstitusi RIS pasal 43 dan 44 mengizinkan penggabungan antara negara-negara bagian atau daerah asalkan sesuai dengan kehendak rakyat di negara bagian atau daerah tersebut. Konkretnya, negara-negara bagian yang ingin bergabung dengan negara-negara bagian atau daerah lain harus meminta pendapat rakyat terlebih dahulu melalui referendum. Mula-mula negara bagian Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI. Sejak 22 April 1950 tersisa 3 negara bagian yang membentuk RIS, yaitu Republik Indonesia, Negara Sumatera Timur, dan Negara Indonesia Timur NIT. Melihat antusiasme negara-negara bagian untuk bergabung dengan RI, Perdana Menteri RIS Mohatta membujuk Sukawati NIT dan Mansur negara Sumatera Timur untuk bergabung. Sukawati dan Mansur sepakat bergabung dengan RI. B. Kembali ke Negara Kesatuan dan UUD 1950. Pada 17 Agustus 1950, RIS bubar dan NKRI kembali bergerak tegak. NKRI menggunakan UUD sementara 1950. Disebut sementara karena menunggu UUD yang baru akan disusun oleh konstituen adalah hasil pemilu. Pembentukan konstitusi baru diamanatkan dalam pasal 134 UUD 1950. Sistem pemerintahan yang dianut UUD 1950 tidak jauh berbeda dengan yang dianut dalam Konstitusi RIS 1949, yaitu sistem parlementer semu. Disebut kuasai parlementer karena terdapat banyak ciri presidensial di dalamnya. Ciri-ciri pokoknya adalah sebagai berikut. A. Perdana Menteri diangkat oleh Presiden, seharusnya oleh Parlemen, pasal 51 ayat 2. B. Kekuasaan Perdana Menteri sebagai Ketua Dewan Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Seharusnya Presiden hanya sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan adalah Perdana Menteri, pasal 46 ayat 1. C. Pengangkatan atau penghentian menteri-menteri dan kabinet dilakukan oleh keputusan Presiden, lazimnya oleh Parlemen, pasal 51 ayat 5. D. Presiden dan Wakil Presiden berkedudukan selain sebagai Kepala Negara juga sebagai Kepala Pemerintahan, seharusnya terpisah, pasal 46 ayat 1. E. Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden dengan menunjuk seseorang atau beberapa orang pembentuk kabinet, lazimnya oleh Parlemen, pasal 51 ayat 1. C. Kabinet-kabinet pada masa demokrasi liberal. Pada masa ini, PNI dan Masyumi merupakan partai yang terkuat di DPR. Dalam waktu 5 tahun, 1950 hingga 1955, PNI dan Masyumi bergantian memegang kekuasaan di kabinet. Berikut kabinet-kabinet pada masa penerapan demokrasi liberal. 1. Kabinet Nasir Masyumi berkuasa dari 6 September 1950 hingga 21 Maret 1951. Program pentingnya meliputi program Benteng, program yang dikembangkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Joyo Hadi Kusumo untuk memajukan industri dan ekonomi nasional dengan memberikan dukungan kepada pengusaha pribumi. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1950 tentang DPRD. Peraturan ini mengatur membentuk dan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Kabinet yang kedua adalah Kabinet Sukiman Masyumi, berkuasa dari 27 April 1951 hingga 3 April 1952. Kabinet ini dikenal karena Mutual Security Act (MSA), Undang-Undang Kerja sama Keamanan dengan Amerika Serikat yang membuat Kabinet Sukiman berpihak ke Blok Barat. 3. Kabinet Wilopo PNI, berkuasa dari 3 April 1952 hingga 3 Juni 1953. Kabinet ini menghadapi gerakan separatisme di sejumlah daerah, pemberontakan yang terjadi di berbagai wilayah Indonesia seperti peristiwa 17 Oktober 1952 di Tanjung Merawa, Sumatera Utara. Kabinet keempat adalah Kabinet Ali Sastroamidjojo I, Koalisi PNI dan NU, berkuasa dari 31 Juli 1953 hingga 12 Agustus 1955. Kabinet ini menghadapi berbagai macam masalah. Yang pertama, sistem ekonomi Alibaba yang menyebabkan banyak ketidakadilan ekonomi dan menimbulkan kritikan. Pemberontakan di sejumlah daerah yang masih terus terjadi di berbagai wilayah Indonesia. Masalah Irian Barat yang masih belum terselesaikan, korupsi merajalela yang marak terjadi di berbagai lembaga pemerintahan, Konferensi Asia Afrika Bandung. Kabinet Ali Sastroamidjojo menjadi tuan rumah Konferensi Asia Afrika di Bandung yang bertujuan untuk memperkuat persatuan dan kerjasama antar negara Asia dan Afrika. Kabinet yang kelima adalah Kabinet Burhanuddin Harahap Masyumi yang berlangsung dari 12 Agustus 1955 hingga 3 Maret 1956. Kabinet ini menyelenggarakan pemilu pertama yang demokratis pada 29 September 1955, memilih anggota DPR dan 15 Desember 1955 memilih konstituente. Kabinet yang keenam adalah Ali Sastroamidjojo II, Koalisi PNI Masyumi dan NU yang berlangsung dari 20 Maret 1956 hingga 4 Maret 1957. Pada periode ini muncul dewan-dewan daerah. Kabinet yang ketujuh adalah Kabinet Juanda Jeken Kabinet yang berlangsung dari 9 April 1957 hingga 5 Juli 1959. Periode ini ditandai dengan pemberontakan PRRI dan permestaan. Dekret Presiden 5 Juli 1959. Oleh karena kabinet sering berganti, program-program ekonomi yang telah dirancang tidak dapat dijalankan secara utuh. Keadaan bertambah runyam karena pada saat yang sama gerakan separatisme meningkat. Sementara itu, konstituen gagal menetapkan UUD yang baru. Dalam rangka mengatasi ancaman internal dan kondisi politik yang tidak stabil, Presiden Soekarno mengusulkan kembali ke UUD 1945. Namun, usulan tersebut ditolak oleh konstituen. Presiden Soekarno kemudian menyampaikan amanat di depan sidang konstituen pada 22 April 1959 yang berisi anjuran untuk kembali ke UUD 1945. Menanggapi amanat Soekarno, konstituen melakukan pemungutan suara pada 30 Mei 1959 dengan hasil 269 menuntuti HUD 1945 dan 199 suara menolak. Meskipun banyak suara setuju, voting harus diulang karena jumlah suara tidak memenuhi quorum. Pemungutan suara kedua dilakukan pada 1 Juni dan 2 Juni 1959 yang kembali berujung kegagalan karena tidak memenuhi quorum. Gagalnya konstituen melaksanakan tugasnya dan kebuntuan politik yang menyertainya mendorong Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Isi dekret tersebut adalah sebagai berikut. 1. Pembubaran konstituen. 2. Berlakunya UUD 1945. 3. Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Dekret Presiden 5 Juli 1959 menandai dimulainya era demokrasi terpimpin di Indonesia. Selain itu, dengan adanya dekret presiden, sistem pemerintahan liberal dan kabinet parlementer berakhir, digantikan dengan kabinet presidensial.
Pada masa ekonomi demokrasi liberal tahun 1950 sampai 1959, ekonomi Indonesia menghadapi masalah utama utang kepada Belanda dari KBN, ketidakstabilan politik yang menghambat program pembangunan dan ketergantungan ekspor pada hasil perkebunan dengan pertumbuhan penduduk yang pesat. Untuk mengatasinya hal ini, Menteri Sumorti Joyo Hadikusumo merancang Gerakan Banten, namun program ini gagal karena menstabilisasi pengusaha pribumi yang konsumtif yang menginginkan keuntungan cepat. Kemudian kebijakan Alibaba juga diterapkan untuk mendukung pengusaha swasta, namun juga gagal karena pengalaman pengusaha nasional yang terbatas. Elaborasi masalah ekonomi. Hutang KBM, Indonesia diwajibkan membayar hutang Belanda sebagai syarat pengakuan kedaulatan yang menjadi beban ekonomi berat. Ketidakstabilan politik jatuhnya kabinet membuat program pembangunan tidak berkelanjutan. Ketergantungan ekspor Indonesia hanya bergantungan pada hasil perkebunan, sementara pertumbuhan penduduk meningkat pesat, menyebabkan masalah ekonomi. Gerakan Banten, program yang bertujuan mengubah struktur ekonomi koloni menjadi nasional, menyediakan bantuan kredit untuk pengusaha pribumi. Kegagalan karena menstabilisasi pengusaha pribumi dan konsumtif yang ingin untuk cepat serta membebani keuangan negara. Kebijakan Alibaba memberikan kredit dan lisensi kepada pengusaha swasta nasional untuk bersaing dengan pengusaha asing. Kegagalan karena pengusaha nasional kurang mengalami